Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa dengan channel Saksi, yaitu Salam dan Refleksi. Saya yakin dan percaya hari ini penyertaan kasih Tuhan selalu ada di dalam hidup kita semua. Marilah sebelum kita melakukan aktivitas, kita bersama-sama untuk sejenak merenungkan firman Tuhan, yaitu yang saya ambil dari Yohanes 10 ayat 10a. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini akan semua kasih dan berkat-Mu yang kami rasakan. Sebelum melakukan aktivitas, kami hendak merenungkan firman-Mu. Mari Engkau berkati Bapa, agar firman-Mu kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Mari Engkau berfirman, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tema pada saat hari ini yaitu waspadalah terhadap pencuri. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ya, di dalam kehidupan kita sekarang, orang semakin berusaha membuat dirinya dan tempat tinggalnya itu aman dari pencuri. Ya, contoh dengan membuat tembok yang tebal dan tinggi, pintu gerbang yang terkunci, dan pintu-pintu kuncinya kuat dan didobel, di mana dalam jendela-jendela buatkan teralis besi, masih memelihara anjing, masih ada CCTV, masih ada penjaga satpam. Semua itu berusaha untuk membuat aman dari segala ancaman pencuri. Namun dalam kehidupan ini sering banyak orang tidak menyadari ada pencuri yang lebih berbahaya, yang tidak membobol rumah dan tidak mencuri barang-barang kita yang kita miliki. Pencuri itu ya tersebut adalah iblis yang terus berusaha mencuri kehidupan kita, membunuh dan membinasakan dari seluruh kehidupan kita. Namun sayangnya banyak orang yang tidak sadar bahwa hidupnya sedang dicuri, hidupnya sedang dibunuh dan dibinasakan oleh iblis. Bahkan hidupnya merasa normal-normal saja. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita agar kita waspada dan berjaga-jaga terhadap pencuri, yaitu iblis, yang terus-menerus berjuang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Ia datang untuk mencuri. Apa yang sebenarnya dicuri oleh iblis? Yaitu firman Tuhan. Pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, iblis akan terus berupaya untuk mencuri, supaya firman Tuhan tidak berakar, tidak bertumbuh, tidak berbuah di dalam hidup kita. Kalau kebenaran firman Tuhan sudah tercuri, sehingga yang tumbuh semuanya juga akan dicuri. Damai sejahtera akan dicuri dari hidup kita. Kasih setia akan dicuri dari hidup kita. Sukacita akan hilang dari kehidupan kita. Hal-hal yang baik, hal yang berguna di dalam hidup kita akan semakin hilang dari hidup kita. Sehingga yang adanya kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, cemas yang membuat kita kehilangan semuanya itu. Kehilangan ketenangan dan damai sejahtera. Tumbuh akar kepahitan, tumbuh sakit hati, tumbuh kekecewaan, tumbuh keputusasaan. Semua itu akan ada di dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan, pencuri datang juga mencuri dan membunuh. Meskipun kita mungkin secara jasmani masih hidup, kita juga masih mengaku orang percaya. Namun setelah firman Tuhan dicuri, iblis berupaya untuk supaya iman kita itu mati,
sekalipun kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tidak percaya akan Tuhan dengan sungguh dan firman-Nya. Mungkin kita juga mengaku percaya, tapi tidak melakukan apa-apa, karena iman tanpa perbuatan juga mati. Iblis terus berusaha untuk menaburkan benih-benih dosa yang selalu ditanamkan dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita terus semakin hari yang bertumbuh akan dosa-dosa yang akhirnya karena dosa-dosa terus tumbuh dalam hidup kita, maka akan terus berkembang sehingga sampai kita sekalipun melakukan perbuatan-perbuatan dosa sehingga tidak merasakan bahwa itu perbuatan dosa. Dan ini sudah terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak waspada dan hati-hati. Karena kita lihat semua perbuatan-perbuatan itu juga dilakukan oleh orang lain secara umum, akhirnya kita menganggap hal itu biasa, hal itu tidak apa-apa karena sudah dilakukan secara umum. Mungkin ketidakjujuran, mungkin pornografi, mungkin seks bebas, mungkin perjudian, togel, mungkin juga suap menyuap, politik uang yang kita lihat bahwa itu sesuatu yang biasa. Akhirnya kita juga melakukan sesuatu yang terbiasa hal demikian yang tidak kita anggap itu perbuatan dosa, perbuatan yang memalukan Tuhan. Kalau hal itu sudah terjadi dalam hidup kita, akhirnya kita akan selalu berbuat dosa tanpa menyadari bahwa itu perbuatan yang terkutuk di hadapan Tuhan. Iblis terus berupaya untuk mendorong kita melakukan dosa terus-menerus dalam hidup kita, menghalang-halangi supaya kita semakin tidak percaya akan Tuhan, tidak percayakan harapan kita kepada Tuhan. Kita tidak percaya lagi dengan kasih dan pengampunan kepada Tuhan. Yang ada kehidupan yang semakin hancur, kehidupan yang semakin kehilangan janji Tuhan, yaitu jaminan pengampunan dosa, hidup kekal di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita waspada dan hati-hati, jangan sampai memberi kesempatan iblis untuk mencuri dalam kehidupan kita. Lawanlah itu dengan iman, lawanlah dengan firman Tuhan, lawanlah dengan berjaga-jaga terus berdoa agar kehidupan kita tidak dicuri oleh iblis, tapi kehidupan kita tetap ada kehidupan yang diharapkan Tuhan. Janji Tuhan, keselamatan, hidup kekal ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami agar kami hati-hati dan waspada, supaya apa yang Kau berikan sesuatu yang indah dan baik jangan sampai dicuri oleh iblis yang selalu ingin berupaya mencuri semuanya itu dan membunuh serta membinasakan. Terima kasih bila Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat bekerja, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.